Polda Metro Jaya panggil saksi kasus dugaan pelecehan seksual finalis Miss Universe Indonesia. Konvers Harian Divisi Humas Polri memaparkan terkait tren gangguan Kamtibmas dan juga penanganan hukum terhadap 901 pelaku TPPO. Polres Lombok Timur tangkap pelaku pengedar narkoba dan menyita sabu sebanyak 91,31 gram. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 14 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat menangkap 1 pelaku pengedar narkotika di kawasan Pelabuhan Laut Kayangan, Desa Labuan, Lombok, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dalam penangkapan pelaku ini, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 91,31 gram. Satres Narkoba Polres Lombok Timur Polda NTB menangkap 1 pelaku pengedar narkotika di kawasan Pelabuhan Laut Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dalam penangkapan ini diamankan barang bukti sabu seberat 91,31 gram. Pelaku E merupakan residivis kasus narkoba tahun 2020, divonis 5 tahun 3 bulan penjara dan telah menjalani hukuman penjara di Lapas Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pada awal bulan Agustus 2023, E mendapat status bebas bersyarat. Penangkapan terhadap pelaku E dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Tim Satres Narkoba Polres Lombok Timur mendapat informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Lombok menuju Dompu dengan menumpang mobil travel melalui Pelabuhan Laut Kayangan, Labuhan Lombok. Berdasarkan informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Lombok Timur AKP Igusti Ngurah Bagus Saputra bersama tim Satres Narkoba Polres Lombok Timur langsung mengidentifikasi mobil travel yang ditumpangi pelaku. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku E ke Polsek kawasan Pelabuhan Laut Kayangan untuk dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ditemukan 2 bungkus plastik sabu dengan berat total 91,31 gram. Atas kejahatan yang dilakukan, pelaku diancam dengan pasal narkotika dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana denda 10 miliar rupiah. Tim Humas Polres Lombok Timur Polda NTB melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri yang tadi menggelar konferensi pers menyampaikan informasi gangguan Kamtibmas pada tanggal 13 Agustus 2023 dan juga penanganan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dari 757 laporan polisi yang diterima, berhasil menyelamatkan 2.425 orang korban TPPO. Berikut penjelasan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Senin 14 Agustus 2023, saya selaku Karopenmas Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 13 Agustus 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 281 kasus atau 19,17%, yaitu pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 sebanyak 1.466 kejadian dan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sebanyak 1.185 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan
yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 103 kasus, narkotika sebanyak 42 kasus, curanmor sebanyak 23 kasus, judi sebanyak 1 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 17 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 sebanyak 378 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 12 Agustus 2023 sebanyak 482 kejadian. Mengalami penurunan sebanyak 104 kejadian atau 21,58%. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 378 kejadian, korban meninggal dunia 41 orang, korban luka berat 31 orang, korban luka ringan 374 orang. Kerugian materi 694.050.000 rupiah. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran, periode 5 Juni sampai 14 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 757 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang. Modus yang dilakukan pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 516, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 219, eksploitasi anak sebanyak 59. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. 3. Update terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Saudara PG. Hingga saat ini Polri telah melaksanakan wawancara kepada 21 saksi dari 40 orang saksi yang diundang. Di antaranya 16 orang saksi dari pihak sebagai pengirim dana dan 5 orang dari pihak yayasan. Selain itu Polri melaksanakan pendalaman dengan ahli yayasan, ahli tindak pidana, dan ahli terkait TPPU dari PPATK dan mengirimkan undangan gelar kepada pihak internal dan eksternal Polri. Selanjutnya melaksanakan wawancara terhadap 2 orang pengurus YPI yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023 melalui atau via daring. Adapun rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan gelar perkara pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Usai mengikuti rapat terbatas yang membahas tentang peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 14 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta menggelar konferensi pers terkait arahan Presiden. Konferensi pers yang digelar usai rapat terbatas pada Senin siang di Istana Merdeka Jakarta memaparkan sejumlah pembahasan dari Menteri Perhubungan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Terkait dengan peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek, Presiden menilai kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor cuaca, pembuangan emisi dari transportasi, hingga aktivitas industri di Jabodetabek. Dan untuk mengatasi hal ini, Presiden menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Adapun arahan tersebut yaitu dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik, kemudian juga melakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Presiden Jokowi juga memerintahkan instansi terkait untuk menyiapkan anggaran untuk memperbanyak ruang terbuka hijau.
Untuk jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Dan untuk jangka panjang, Presiden Jokowi meminta perlu adanya perkuatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan. Selama 1 pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk dan pada tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.